hubungan ya sebagai sepasang suami istri. Yep. Mbak Ririn menjelaskan adaptasi seperti apa. Nah, kalau saya nanya untuk Mas Reza gimana nih beradu peran dengan Mbak Ririn? Ada adaptasinya sulit atau ada tantangannya nggak sih? Adaptasi sih, kalau saya sih di sini lebih ke komunikasi ya, dan alhamdulillah Ririn ini, dia sangat komunikatif sekali gitu. Jadi setiap adegan per adegan kita komunikasikan terlebih dahulu, baru kita aplikasikan di set. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai kita udah mulai progres, kita udah mulai makin naik ya Ririn gitu. Jadi ya itu semua karena memang kerjasama bukan hanya kita, tapi semua pemain yang ada. Gitu. Nah kalau ditanya saya pribadi kerjasama dengan Ririn, ini baru pertama kali. Jadi pasangan, tapi sebelumnya memang pernah syuting bareng, tapi nggak jadi pasangan gitu. Nah sekarang jadi pasangan. Kalau dibilang adaptasi tidak ya gitu. Di sini lebih ke apa ya? Lebih ke chemistry, membangun chemistry gitu. Membangun chemistry itu tidak mudah. Membangun chemistry tidak mudah karena menyatukan dua pola pikir untuk jadi satu itu susah sebenarnya gitu. Tapi alhamdulillah di sini ya kembali lagi gitu, karena kita kerjasama kan tidak berdua saja gitu. Seperti yang bilang di sini ada sutradara, ada penulis gitu ya gitu, terus ada supervisi juga gitu. Jadi akhirnya kita udah meeting dan kita bahas gitu. Dan alhamdulillah kita dikasih privilege untuk saya dan Ririn ya, Nico dan Starla gitu, punya privilege di mana kita bisa membahas karakter kita gitu, terus bagaimana cara kita membangun chemistry kita supaya apa yang kita lakukan itu dari hati dan itu nyampe ke penonton. Oke. Mas Reza, ini kan karakter tadi kembali ke soal karakter Nico. Ini kan salah satu karakter apa ya, antagonis juga. Iya antagonis bisa bilang. Maksudnya yang bikin pemirsa gergetan nih, ya kan? Ini cowok ya sebagai kayak aja udah ditambah mertua saya gitu. Nah, kamu kan banyak orang ya gitu. Itu hanya sinetron gitu. Nah itu Mas Reza tuh bisa dapet banget tuh meranin karakter sebagai orang yang seperti itu dari mana sih referensinya? Atau kan sebelumnya di sinetron sebelumnya kayak Mas Reza bukan karakter seperti ini kan? Sinetron yang terakhir Mas Reza kan tahun lalu sempat main juga di sinetron, kan bukan karakter yang seperti ini kan, baru ya karakter ada referensi atau mungkin Mas Reza lihat di mana, apa ada role model tersendiri nggak sih untuk merankan karakter Nico di Cinta Setelah Cinta? Mungkin dari 3 bulan yang sebelum Cinta Setelah Cinta, karakternya sangat berbeda sekali dengan sinetron saya di SCTV gitu. Terus yang sekarang mungkin lebih banyak nonton film ya gitu. Terus ada beberapa film yang bisa jadi referensi gitu. Terus kalau ngomongin pengalaman pribadi, alhamdulillah tidak ya gitu. Jangan sampai juga gitu. Jangan sampai juga gitu terjadi gitu. Ini jujur seperti yang saya sudah pernah bilang gitu ke teman-teman semua, kalau ini judul terberat yang pernah saya jalanin gitu dari karakter Nico ini, karena satu sisi Nico oke lah, kalau saya berkaca pada diri saya berusaha untuk jadi seseorang yang family man sekali gitu. Saya video call istri saya dalam sehari saya nggak tahu ya bisa berapa kali gitu. Nah itu sama gitu seperti Nico yang sangat cinta sekali pada Starla, pada anaknya gitu. Terus tapi di sisi lain, nah ini yang saya nggak tahu nih gitu, ada transplantasi jantung yang diterima gitu. Jadi berarti ada organ orang lain yang masuk ke tubuh Nico. Apakah itu ngefek ke jiwa seseorang gitu? Dan ternyata di sini di sinetron ini itu ternyata benar-benar ngefek gitu. Dan itu ternyata jantungnya si Ilham ya gitu. Yang notabene itu Ben Kasyafan diperankan gitu. Terus yang notabene dia suaminya Ayu gitu. Jadi mau gimana pun jantung tersebut masih mencintai si Ayu. Jadi berarti ini beratnya itu adalah bukan mencintai dua perempuan, tidak gitu. Tapi kalau dari Nico yang pribadi gitu, kalau dari perspektif saya ya, Nico yang pribadi dia emang cinta, sayang sekali pada Starla dan anaknya, keluarganya lah terutama. Jadi kayak ketautan batin ya, ketautan batin banget ya. Jadi berarti Nico ini kayak berantem dengan dirinya sendiri, dengan hatinya sendiri. Oke, Mas Reza, Marin, tunggu kita stop dulu. Mungkin silakan teman-teman media yang mau bertanya kepada Mas Eza dan Mbak Ririn. Oke, mau tanya. Silakan. Oke, Mbak Eza tadi mengatakan sampai ditampar mertua, sampai dimarahin mertua atau ditegur mertua. Ceritanya gimana? Itu menarik itu. Oke, jadi kemarin ada sempat ada tayangan di mana Ayu kan bilang dia mual gitu. Terus habis itu ada adegan di mana
si Niko, kamu hamil gitu. Jangan sampai kamu hamil ya gitu. Jadi ada adegan yang seperti itu yang bikin ibaratnya orang rumah aja itu emosi, kesel gitu. Jadi saya rasa orang-orang di luar sana juga pasti makin kesel ya gitu. Terutama ibu-ibu gitu yang ngeliat karakter Niko ini gitu. Tapi jujur dalam hati Niko ini sebenarnya baik gitu loh. Sebenarnya baik, dia hanya terjebak situasi, kondisi gitu. Tapi dalam sisi lain ya gitu. Satu sisi saya bersyukur banget, saya happy. Kenapa? Berarti karakter yang saya perankan itu dapat dan itu nyampe. Karena bikin kesal tersebut gitu. Oh. Mampu ya membangkitkan emosi orang untuk marah gitu ya. Nggak gitu juga sebenarnya. Cuman ya gimana caranya sinetron ini kita bisa bikin ya, semua orang tuh ada nilai value-nya ya gitu. Dari kesalahan seseorang akhirnya ya ada sebab ada akibatnya. Terus ya kembali lagi ada nilai value yang ibaratnya ini dengan baiknya seorang suami ke istri gitu. Ibaratnya apa gitu yang didapatkan dari feedback dari istrinya tersebut. Gitu. Kayak gini lah di sini gitu, kayak si Niko gitu sama si Starla gitu. Niko yang peduli sekali sama Starla ya udah gitu, ibaratnya nunjukin sekali ke penonton semua kalau ya relate gitu, bahwa kalau suami yang cinta pada istrinya, nah seperti apa Starla gitu ke suami. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke teman-teman yang lain silakan. Mau nanya maaf ya saya agak begini, habis tek lari-lari. Iya nggak apa-apa. tanya dong. Silakan. Iya. Untuk Eza atau Mas Tiko nggak capek berstrategi terus di depan istri dan selingkuhan? Ini sinetron ya. Iya. Sinetron ya. Makanya Eza ngomongnya Niko dong. makanya bilangnya Mas Tiko makanya. Akan ada 1001 cara lah. 1001 cara berarti berapa lama tuh? Terus pertanyaannya adalah pernah kalau disuruh milih Starla atau milih Ayu. Terus yang kedua untuk Ririn itu kan semalam itu saya nonton ya, semalam tuh episode semalam itu kayaknya dapat banget gitu antara nangis-nangis, marah-marah, sedangkan mimiknya Mas Niko itu yang diem, cool, tapi di otaknya nyusun strategi bagaimana cara mengelak 1001 cara, Mbak. Jadi pasti akan ada, ini baru episode berapa ya, 1001 cara. Pikirin aja apa aja 1001 cara. Jadi penontonnya juga, si Mas Niko tampangnya cool, tapi otaknya tuh gila berstrategi banget ya gitu kan. Itu gimana sih, bagaimana cara kalian membangun chemistry, terus bagaimana Ririn nangis sambil marah-marah kayak gitu. Terus Mas Niko sendiri, Eza ya, pernah nggak lihat di cermin gitu, tampang gue kalau kayak gini ya, kalau cool kayak gini ya, atau ini ternyata tampang gue kalau sedang menyusun strategi. Itu aja sih, terima kasih. Mau coba Rin dulu atau aku? Terserah. Ya udah, aku jawab dulu ya. Oke. Kalau menyusun strategi, oke, jujur gini, kadang ada improvisasi yang saya lakukan ya, dan selama itu tidak keluar dari benang merah yang ada di sinetron, terutama dari skenario. Kadang itu yang saya lakukan gitu. Terus kadang jujur ya gitu, saya juga observasi kok gitu. Saya nanya teman-teman saya, lo bohongin begini lo gimana gitu. Oke. Ya oke, satu itu, oke, dua itu, terus tiga yang lucunya. Istri saya sendiri aja di rumah gitu, sampai ngechat tuh chatnya masih ada gitu, bisa aja saya tunjukin. Kesel banget ya gitu, jago banget kamu nipu ya, ngelesnya ya, gitu. Itu jangan-jangan relate lagi kamu kalau kamu bohongin aku gitu kan. Ya Allah, ini sampai ke bawah ke istri juga jadi gitu. Bikin parno ya. Gitu. Apa? Bikin parno. Makasih Rin nonton. Oke, terus. Oke, ya gitu. Jadi kalau dibilang 1001 cara itu benar juga gitu. Terus yang paling penting gimana caranya ya, saya sebagai pemain saya harus memerankan karakter saya dengan baik. Yang pertama, terus saya juga harus ada ide-ide yang bermunculan yang harus saya aplikasikan gitu. Saya keluarkan, saya mainkan di Cinta Sama Cinta. Ini untuk mengembangkan aktingnya itu aja. Biasanya kan kalau pendalaman emosi gimana ya, gini. Makanya kalau pemain tuh memang harus baca skenario dulu. Dan memang harus
paham apa dari awal semuanya. Jadi setiap ada konflik, kita paham gitu sebab akibatnya. Kita paham juga kemana arahnya, terus terutama tingkat rasanya gitu. Walaupun dengan sistem kerja yang kayak begini nih, yang kita kejar tayang gitu, kita nggak punya persiapan waktu yang banyak gitu untuk melakukan itu semua, tapi minimal kita tuh tahu gitu level emosi yang mau dicapai. Nah dari situ kalau udah sistem kerja yang cepet kayak begini, kita biasanya langsung on the spot ya dengan tim penyutradaraan, dengan tim lawan main, semua. Karena semua itu tuh buat aku tuh berperan semua. Jadi nggak cuma antara 1-2 orang. Sebuah cerita akan berhasil kalau semua yang di dalamnya itu mencurahkan energinya yang sama. Nah itu terjadi di sini. Jadi kalau masalah level emosinya bisa seperti itu dan bagaimana kemarin ini pure memang karena ya kita memang memahami ya itu tadi kayak cerita tersebut dengan level emosinya itu yang mau dibawa kemana, mau seperti apa, itu harus tercapai di situ. Kalau nggak tercapai juga pasti sebagai pemain kita juga kan ada yang menjaga kita kan, yang menilai kita kan, tim penyutradaraan juga pasti akan ngomong gitu, level emosinya begini, ingat kejadian sebelumnya ini dan itu gitu. Jadi itu dia kenapa tuh ya tim gitu. Ya terlepas dari levelnya gimana, kalau dia anggap dapat nih emosinya berhasil nih menyentuh perasaan banyak pemirsa dan penontonnya ya bersyukur, berarti usahanya kita semua tim yang ada di sini usahanya nggak sia-sia, kerja kerasnya terbayarkan dengan itu. Gitu kok. Level emosi itu benar-benar kita sangat terpengaruh banget sama seberapa besar kita memahami cerita itu. Dari awal kejadian apa sampai akan kemana nantinya.